Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 elemen mesin akan menjelaskan video tentang bearing atau bantalan yang beranggotakan 3 orang, itu dengan saya Alvinatul Akbar, dan di samping kiri saya Muhammad Zaki dengan NIM 223026, dan samping saya Raffi Arika Putra dengan NIM 22073032. dan apa itu bearing dan fungsinya. Bearing adalah elemen mesin yang digunakan untuk membentuk poros yang berputar, sehingga putaran atau gesekan yang berlangsung secara halus. Fungsinya untuk mengurangi koefisien gesekan antara as dan rumahnya. jelaskan fungsi perancangan bearing dan disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan bearing yang Anda ketahui. Fungsi perencanaan bearing sebagai anti gesekan yang dihadapkan dengan persoalan yang merencanakan elemen yang berbentuk sebuah bantalan rod panas, gesekan tiba-tiba, sifat-sifat bahan, pelumas, pemasangan, dan biaya. Sebutkan kualifikasi bearing yang Anda ketahui. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan arah bantalan terhadap poros. Yang pertama itu bantalan luncur, di mana gesekan luncur terjadi antara bantalan terhadap poros. Yang kedua itu bantalan gelinding, di mana gesekan gelinding terjadi antara bagian yang berputar dengan yang bias. Yang selanjutnya itu atas dasar arah beban terhadap poros ada 3, yaitu bantalan radial, bantalan aksial, dan bantalan winding khusus. Sekian klasifikasi bearing yang saya ketahui. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 22073038. Di sini kami akan membahas tentang bearing yang akan dibacakan oleh Fauzi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa macam-macam bantalan bearing. 1. Roller bearing atau sering disebut juga sebagai bantalan roll adalah salah satu jenis bantalan yang digunakan dalam berbagai aplikasi mesin. Fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan antara dua bagian yang bergerak satu sama lain, sehingga memungkinkan pergerakan yang lancar dan efisien. Roller bearing terdiri dari bagian dalam inner rest, bagian luar outer rest, dan elemen bergulir atau roller. Bagian dalam dan bagian luar adalah cincin yang berbentuk lingkaran dengan permukaan yang dipoles sebagai presisi. 2. Roller truss bearing atau sering disebut juga sebagai bantalan roll adalah jenis bantalan yang dirancang khusus untuk menahan beban aksial atau beban dorong. Bantalan ini digunakan ketika ada kebutuhan untuk menahan beban yang diberikan secara sejajar dengan sumbu berputar. Roller truss bearing memiliki desain yang terdiri dari sejumlah roll silinder atau roll jarum yang ditempelkan secara paralel di antara dua cincin, yaitu cincin poros dan cincin rumah atau housing. Roll ini memberikan dukungan untuk beban aksial dan mengizinkan pergerakan sepanjang sumbu putar. 3. Tapered roller bearing adalah jenis bantalan yang memiliki desain dengan elemen bergulir berbentuk kerucut. Mereka mampu menahan beban aksial dan beban radial dalam satu arah, memberikan kestabilan dimensi yang baik, dan digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan dukungan beban radial dan aksial. Saya akan menjelaskan macam-macam bearing. Yang selanjutnya adalah ball bearing atau sering disebut juga sebagai bantalan bola. Adalah jenis bantalan yang menggunakan bola sebagai elemen bergulir. Bantalan ini dirancang untuk mengurangi gesekan antara dua bagian yang bergerak satu sama lain dan memungkinkan pergerakan yang lancar. Yang kelima adalah ball truss bearing
adalah jenis bantalan yang dirancang khusus untuk menahan beban aksial atau beban dorong. Atau ada beberapa jenis thrust bearing, termasuk thrust ball bearing, thrust roller bearing, dan thrust spherical roller bearing. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.